Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Pak Ansururi dari channel Guru Ceria. Kali ini akan menjelaskan bagaimana membuat asesmen diagnostik kognitif untuk matematika kelas 8 SMP. Ayo teman-teman, kita belajar bersama pada slide berikut ini. Baik teman-teman, pada pembuatan asesmen diagnostik kognitif untuk matematik kelas 8 SMP, soal yang akan kita buat adalah 10, sementara jumlah KD pengetahuan di kelas 8 itu 9 KD. Berarti nanti ada 1 KD yang kita buat 2 soal. Kemudian komposisinya soalnya adalah 50% pilihan ganda, 20% uraian, 30% pilihan jawaban. Artinya berbentuk pilihan ganda tapi kita ke majemuk ya. Jadi ada 30%, berarti kalau ada 10 soal pilihan ganda 5 butir, kemudian 2 uraian, kemudian 3 pilihan. Kemudian kita perhatikan kisi-kisi yang sudah saya buat. Nomor 1, KD 3.1 kita ambil dari kelas 7, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan mengaitkannya pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat. Ini materi pokoknya operasi bilangan bulat. Indikator soalnya diberikan soal cerita mengenai percobaan pemberian panas terhadap beberapa benda. Siswa dapat menentukan perubahan suhu tertinggi antara beberapa benda yang dipanaskan. Soalnya PG, pilihan ganda. Nah, KD ini teman-teman itu adalah prasyarat dari KD 3.1 pada kelas 8, yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Mungkin pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa ini merupakan prasyarat? Nah, silakan teman-teman untuk membaca secara seksama pada standar isi ya, standar isi matematika. Pada contoh kali ini saya akan menjelaskan nomor 1 saja. Kalau kita ke bawah, ini sudah disiapkan. Untuk nomor 2 tetap 3.1 garis bilangan untuk KD di kelas 8 3.2 terusnya. Nah, mari kita lihat soal untuk nomor 1. Nanti yang lain bisa teman-teman teruskan lagi ya. Jadi caranya adalah membuat 10 soal, kemudian dari KD-KD tersebut kita buatkan 1 soal diambil dari pengetahuan prasyarat di kelas 7. Ini misalnya di nomor 3 nih. Di nomor 3 ini himpunan 3.2. Ini prasyarat dari relasi dan fungsi linear dengan menggunakan berbagai representasi. Jadi prasyaratnya himpunan, kemudian materi di kelas 8-nya adalah tentang relasi dan fungsi. Nah, karena nanti ini adalah asesmen diagnostik, jadi bukan nilai akhir yang diperlukan, tapi justru jawaban murid yang nanti satu persatu kita analisis. Ayo kita simak di nomor 1. Ini indikatornya seperti tadi. Soalnya, sebuah percobaan dilakukan dengan membakar 4 benda. Jadi soal ini soal cerita, ada 4 benda, suhu awal, kemudian suhu akhir. Yang ditanya, dengan mengamati perubahan suhu masing-masing, maka benda yang mengalami peningkatan perubahan suhu yang paling tinggi atau yang paling besar. Dengan mengamati perubahan suhu masing-masing benda, benda tersebut mengalami perubahan suhu paling besar, yaitu P, kemudian Q, kemudian R, kemudian S. Jadi diharapkan anak-anak bisa jawab mana perubahan suhu yang paling besar. Nah, di dalam soal ini juga kita perlu mencari kemungkinan. Jadi untuk kemungkinan di nomor 1, kalau anak-anak itu memilih jawaban A, kemungkinannya adalah 5 dikurangi lagi 2 derajat. Coba kita lihat soalnya. Suhu akhir 5 dikurangi negatif 2.
Jawabannya benar 7. Kemudian memilih jawaban B karena siswa mengukur perubahan suhu dengan menghitung 8 dikurangi 3. Demikian juga C, kemungkinannya siswa 7 ditambah 3. Kemudian jawaban yang benar adalah siswa dapat melakukan operasi bilangan bulat dengan tepat, yaitu jawaban D yang benar. Nah, anak-anak akan menghitung seperti ini. Jadi perubahan suhu P 5 derajat dikurangi negatif 2, hasilnya 7. 8 dikurangi negatif 3, 11. 7 dikurangi 3, 4. 7 dikurangi negatif 5, 12. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, karena yang ditanya paling besar. Nah, pada tes diagnostik ini kita perlu menganalisis. Misalnya kalau jawabannya D, berarti anak-anak itu kita kategorikan paham utuh, diberi kode P. Jawaban A paham sebagian, 1 yang pertama. Kemudian kalau milih B juga paham sebagian, tapi kalau milih C berarti siswa itu tidak paham, karena semua perhitungan oleh anak-anak tersebut salah 3 ya, salah 3. Nah, setelah kita analisis seperti tadi, kita harus ada tindak lanjut. Jadi kalau anak-anak itu memilih D tadi, paham, maka tindak lanjutnya adalah pembelajaran dapat dilanjutkan pada KD kelas 8, yaitu KD 3.1. Bagaimana kalau anak tersebut menjawabnya paham sebagian pertama tadi? Maka tindak lanjutnya memberikan pembelajaran remedial tentang konsep perubahan suhu, karena interpretasi dari jawaban murid itu siswa salah dalam melakukan perhitungan perubahan suhu pada benda-benda yang diamati. Kemudian perhitungan perubahan suhu untuk setiap benda perhitungannya sebagai berikut. Jadi oleh anak seperti ini. Ini interpretasi kita ya sebagai guru. Kemudian ini tindak lanjutnya. Nah, bagaimana kalau anak itu memilih paham sebagian yang kedua tadi? Tindak lanjutnya adalah siswa yang menjawab option A sama seperti siswa menjawab option B. Hanya saja perlu diingatkan kembali konsistensi dan ketepatan dalam melakukan operasi bilangan bulat. Jadi diremedialkan untuk perhitungan pengurangan bilangan-bilangan bulat apabila anak tersebut memilih A dan B. Nah, bagaimana kalau anak tersebut tidak paham, yaitu memilih pilihan C? Maka tindak lanjutnya adalah dengan melakukan remedial, mempelajari kembali mengenai garis bilangan dan operasi bilangan bulat. Jadi ini baru nomor 1 ya. Nanti silahkan teman-teman sendiri mengembangkan kisi-kisi yang saya susun ini untuk nomor 2. Kemudian sama nanti dicari kemungkinannya seperti apa. Kemudian dikategorikan apakah paham sebagian atau tidak paham. Berikutnya kita tentukan tindak lanjut. Nah, dari hasil diagnostik ini nanti akan diketahui jumlah siswa yang mana paham seluruhnya, mana paham sebagian, dan mana yang tidak paham. Dari ketiga kelompok tersebut baru guru bisa merancang pembelajaran. Tentu saja pembelajarannya berbeda-beda antara kelompok yang paham sebagian, dan kelompok yang tidak paham. Silakan diteruskan ya teman-teman. Selamat belajar, semoga berhasil dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.